Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurul Aisyah dari kelas 7H SMP Negeri 5 Purwakarta. Saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Pertama, makna dari masyarakat digital. Masyarakat digital adalah hubungan antar manusia yang terjadi melalui teknologi dengan memanfaatkan jaringan internet dan media atau platform tertentu. Dalam karyanya yang berjudul The Third Wave tahun 1980, Alvin Toffler menyatakan bahwa perkembangan teknologi merupakan rentetan gelombang yang ketiga. Pada gelombang pertama, manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian dan tanah sebagai dasar dari kegiatan ekonomi, kehidupan sosial budaya, serta struktur sosial dan politik. Pada gelombang kedua, manusia beralih pada energi lain seperti minyak, batu bara, dan gas. Gelombang ketiga atau abad informasi terjadi pada periode sekarang. Mesin tidak digantikan sepenuhnya, namun mendapatkan nilai tambah, yaitu pengetahuan. Dengan teknologi digital sekarang, kita dapat melakukan kebutuhan kerja, mengakses informasi, berhubungan sosial, dan sebagainya. Kedua, dampak teknologi informasi. Perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Pada perkembangan ekonomi dan industri, dampak positifnya, kemajuan teknologi meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Dan dampak negatifnya, adanya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada bidang informasi dan komunikasi, dampak positifnya lebih cepat mendapatkan informasi dari manapun melalui internet. Dan dampak negatifnya, beredarnya hoaks atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada bidang sosial budaya, masyarakat dapat mempelajari kebudayaan dan tradisi daerah lain tanpa harus mengunjungi daerah yang bersangkutan. Dan dampak negatifnya, terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya kalangan remaja dan pelajar. Pada bidang pendidikan, dampak positifnya adalah sistem pembelajaran tidak selalu harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet. Dan dampak negatifnya, anak kecanduan main gadget sehingga menjadi kurang bersosialisasi dan malas belajar. Pada bidang kesehatan, dampak positifnya adalah adanya obat-obatan yang semakin berkembang kualitasnya dan dapat dipesan melalui apotek online. Dan dampak negatifnya adalah kesehatan mata menurun akibat terlalu lama di depan layar komputer dan juga gadget. Ketiga, bentuk-bentuk kejahatan yang timbul akibat teknologi internet. Kejahatan dunia maya atau cybercrime merupakan istilah yang mengacu kepada sekelompok aktivitas kejahatan yang dilakukan melalui komputer atau jaringan komputer. Cybercrime dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, carding. Carding merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kredit card orang lain, merugikan orang tersebut, baik secara material maupun non-material. Kedua, unauthorized access to computer system and service adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer tanpa izin. Ketiga, data forgery adalah bentuk kejahatan dunia maya dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui internet. Keempat, illegal contents merupakan kejahatan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, dianggap melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum. Kelima,
cyber espionage adalah kejahatan dengan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Keenam, cyber sabotage dilakukan dengan membuat gangguan terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Ketujuh, cracking adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian. Kedelapan, phishing adalah bentuk kejahatan yang dibuat untuk mengecoh orang lain agar memberikan data pribadinya pada situs yang disiapkan oleh pelaku kejahatan. Keempat, tinjauan cybercrime. Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan nomor 11 tahun 2008 yang disebut Undang-Undang ITE. UU ITE memiliki asas dan tujuan sebagai berikut. Pasal-pasal yang mengatur cybercrime sebagai berikut. 1. Melanggar kesusilaan. Pasal 45 ayat 1. 2. Perjudian. Pasal 45 ayat 2. 3. Penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat 3. 4. Pemerasan dan atau pengancaman. Pasal 45 ayat 4. 5. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Pasal 45A ayat 1. 6. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Pasal 45A ayat 2. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.